Kalau di anggur itu kalau bisa apa yang nggak diperlukan kalau bisa kita buang, karena anggur itu butuh nutrisi yang banyak, termasuk sulur aja harus kita buang. Jadi jangan pernah memelihara hal-hal yang nggak dibutuhin. Kecuali kayak gini, ini ada orang berpendapat bahwa tunas air, ya tunas air ini dipelihara biar batangnya besar. Saya setuju, tapi pastikan dulu nutrisi kita mencukupi apa enggak. Jadi kalau enggak nanti nutrisinya enggak mencukupi, sedangkan percabangannya banyak, akhirnya ujung-ujungnya nggak besar karena ini stuck juga, karena nutrisinya nggak cukup. Akhirnya batang kecil, tunas air juga kecil. Jadi kalau menurut saya, dan terus ini juga di musim hujan, tugas kita mengantisipasi jamur. Cara mengantisipasi jamur, kurangi daunnya. Gimana pohon gak ribut, gimana air hujan langsung kering kalau bisa. Jadi ini kita buang aja. Dan terus jangan pernah takut kalau bootnya pecah. Selagi atasnya aktif, ini boot kemungkinan besar nggak bakal seprut, tapi ada yang bisa seprut juga. Tapi kalau kita tujuannya untuk parah-parah, ini nggak kita perlukan. Jadi kalau tunasnya di sini nggak kita perlukan. Jadi kalau seprut kita buang aja, karena boot itu nanti kita butuhkan untuk membentuk percabangan baru atau menghasilkan bunga. Nah di sini kita nggak butuh percabangan di sini, dan kita nggak butuh pembuahan di sini. Jadi boot di sini juga nggak terlalu kita perlukan. Nah, terus tujuan utama adalah sampai ke atas. Jadi kalau bisa nutrisi fokus sama atas. Jadi dia cepat sampai atas. Nah di atas baru kita pelihara cabang-cabang yang kita butuhkan. Kalau misalnya mau pakai tunas air, tersiernya pelihara tunas airnya. Tapi kalau enggak, kalau mau pakai boot, berarti tunas airnya harus kita sisakan 2 mata tunas untuk biar bootnya itu nggak kecil, nggak kegempet. Ini kita buang aja nih tunas airnya, kita nggak perlu. Dan ini otomatis kalau kena air hujan ini cepat kering. Tapi kalau daun bertumpuk, ya ini emang akibatkan jamur. Ini kita buang aja tunas airnya, tapi daunnya jangan. Jadi daun ini fungsinya buat mengidentifikasi penyakit. Jadi kalau daunnya itu kecil berarti ada penyakit apa. Kalau daunnya kuning di atas berarti ada kekurangan apa, unsur apa gitu. Jadi tapi kalau misalnya kuningnya di bawah, itu biasanya faktor usia. Jadi daun itu bakal gugur sendiri tanpa harus dibuang, karena usia daun juga ada batas usianya. Kita buang aja di sini nih. Ini juga buang juga nih. Kenapa? Ya, kita buang. Jadi rencana mau pakai tunas air atau pakai boot? Tersiernya. Bagusnya kalau mau buahnya cepat pakai tunas air. Tapi kalau mau maksimal pakai boot. Nah, tapi kalau untuk usia pohon 4 bulan untuk dibuahkan, mau pakai boot pun buahnya nggak bakal maksimal. Ya ini jadi. Nah ini bekas-bekas jamur atau hama, ini gara-gara daun bertumpuk. Karena di musim hujan itu hama bakal bersembunyi nanti di sela-sela daun untuk melakukan perlindungan. Nah ini udah kita, nah ini juga, ayo lihat lagi di sini. Ini ada mana? Ini Jupiter ya? Lihat. Kalau nutrisi bagus, tunas air kita pelihara nggak ada masalah. Nah biasanya kalau nutrisi bagus, tunas air itu bakal tumbuh merata. Ini bakal bisa bikin batang besar. Tapi kalau misalnya ada yang tumbuh
malah ada yang stuck, nggak di sini panjang, di sini pendek, berarti nutrisi nggak mencukupi. Dan percuma kalau kita pelihara, lebih baik kita pelihara yang di atas. Jadi biar nutrisi fokus ke atas, biar sampai ke para-para nutrisi full. Jadi pembentukan tersiernya lebih maksimal nanti. Ini kita buang aja. Kalau untuk pembibit ini rugi, karena untuk entres. Tapi kalau kita untuk kepuasan ini ya entres ini bisa kita bibitkan juga. Tunas air juga bisa dibibitin. Tapi kalau untuk Pak Basit sih saya pengen lebih baik fokus sama pembuahan. Ya nanti kalau ngebibit mah gampang. Nah sampai di sini ini kita buang. Nah nanti tunas, nah ini ada tunas air yang tumbuh. Ini bakal ngebut nih, karena nutrisi fokus sama udah nggak fokus di bawah lagi. Nah nanti tunas air ini bakal ngebut nih ke kiri, ke kanan bersama dengan batang utama yang bakal kita tersier. Untuk sekunder. Ini target saya 1,5 bulan. Ini tersier bakal terbentuk dengan rapi. 1,5 bulan. Nanti tersiernya tumbuh. Nanti 15 daun potong sampai rambatan yang kita sediakan, potong aja. Nanti kalau keluar bunga di pucuk, jangan pelihara dulu, buang aja, kejam dari awal. Ya. Terus ini di bawah juga tinggal kita perluin, buang aja. Nah ini juga nih, kalau kita beli bibit ini wrapping plastik ini susah buat berkembang. Jadi kalau sekiranya sudah seperti ini kalau bisa buang, biar batang cepat besar. Ini banyak menghambat juga. Ya, kalau ada silet nanti buang wrapping di sininya. Pakai cutter atau silet ya nggak apa-apa ya. Betul. Nah ini ada lagi ini Jupiter juga kan? Jupiter yang tanpa perlakuan bagus nih. Ya, sebenarnya ini tujuan jadi gini, nanam anggur ini yang pertama harus kita lakukan, kita punya bibit kita harus tentukan ini mau kita bikin seperti apa. Jadi kalau misalnya kita rambatan, mau pakai trellis pakai tunas air, dari awal tunas air kita pelihara. Kalau kita mau pelihara tunas air, pastikan nutrisinya harus kita kasih. Jadi nggak mikirin batangnya aja. Karena kalau mau melihara tunas air, ya dipelihara. Gimana tunas air tumbuhnya dengan sehat? Mau, ya. Jadi, tapi kalau kita tujuannya ke para-para, saya cuman lebih baik kita cepat dia sampai ke atas dan pelihara tunas air semaksimal mungkin di atas atau tersier. Ini ntar buat tralis nih para bibit. Ini rencana buat tralis. Iya, yang para-para yang ini, yang ini. Buat tralis. Nah di sini, kalau saya lihat dari percabangan ini nggak bisa pakai tunas air untuk tralis. Karena sudah ada beberapa tunas air yang dipangkas. Betul. Berarti tunas air nanti tersiernya pakai boot. Nah, berarti kalau kita mau pakai boot, tunas air di sini lebih baik kita, kalau kita mau pecahkan boot, berarti buang aja dua. Buang, sisakan 2 mata tunas. Untuk apa? Untuk menjaga boot agar tidak pecah. Karena boot ini akan kita bentuk untuk tersier nanti. Karena kalau kita pelihara juga, ini pohon nggak akan berkembang, Pak. Biar tetap dia fokusnya ada di batang utama. Jadi harus kita pelihara adalah batang utamanya. Dan ini. Jadi kalau kita tanam anggur, pucuk ini harus kita perhatikan. Karena apa? Pohon anggur itu aktif dan subur kalau misalnya 2 hari atau 3 hari. Ini harus ada pertambahan ukuran tinggi. Jadi kalau misalnya 1 minggu
tetap segini berarti ada masalah. Jangan dibiarkan. Harus dipikir, harus atau nutrisinya atau apa harus dipikirkan. Jangan dibiarkan. Tapi kalau ini harusnya 1 minggu dia harusnya sudah segini. Sebulan harusnya sudah segini. Ini harus sudah segini. Kita harus perlakukan yang sama dengan tanaman yang lain. Jika tanaman lain tumbuh subur 1,5 bulan sudah sampai 2 meter, tanaman ini harus juga sama. Kalau enggak, yang salah adalah nutrisinya atau medianya. Jika medianya sudah sama, pupuknya sudah sama, berarti ada kemampuan dia yang berbeda. Nah, jika ada kemampuan yang berbeda, berarti perlakuan harus berbeda, dilebihkan. Harus ada perlakuan khusus untuk memiliki kemampuan yang sama. Ya sama kalau kita punya anak, punya kekurangan, berarti kan kita harus ekstra sama yang punya kekurangan. Malah jangan ditinggalin. Ini saya yakin karena ditinggalin, yang lebih disayang yang ini. Makanya dia semakin kecil, lakukan ngubur. Tapi kalau ini diperlakukan khusus, saya yakin dia bakal naik. Jadi sebenarnya perlakuan mau pakai untuk trellis, untuk apa? Yang pertama harus kita perhatikan adalah tanamannya, Pak Basit. Jadi tanamannya yang harus kita ketahui dulu karakternya atau kondisinya. Ya, jadi kalau misalnya untuk kita mau pakai para-para, kondisinya memungkinkan untuk dia pelihara tunas air besaran batang, lakukan. Tapi kalau enggak, jangan. Untuk trellis juga seperti itu. Kalau memungkinkan untuk dipelihara tersiernya, tunas airnya untuk besar batang, pelihara. Kalau enggak, mendingan dibuang. Jadi sama, kalau kita berat badannya, nih kayak saya nih, tapi saya ternyata punya kebutuhan untuk saya harus kerja ekstra berlari misalnya, berarti saya harus kurangi berat badan saya untuk saya bisa memaksimalkan kemampuan saya, termasuk tanaman juga. Kalau kita membutuhkan sesuatu, ya kita harus kita kurangi gitu. Ini menurut saya pas akan dua ini untuk menghindari jamur juga. Nah, ini ada cabang yang dipelihara. Ini nggak perlu, Pak. Ini juga bakal Bapak buang nantinya. Iya. Nah, Bapak sih. Ya, kalau saya sih tetap yang ini mau buang aja karena kita nggak perlu juga. Jadi kita buang aja, Bapak sih. Ini rencana memakai trellis atau? Trellis. Trellis. Ya. Oh, yang ini para-para, maaf. Ini mau para-para. Ya. Mendingan kita buang aja, Pak Basit. Ini ajar aja, Pak Basit. Ini udah otomatis dia nggak punya hama, nggak punya tempat untuk berkembang. Iya. Tuh. Yakin ini kalau misalnya lebih cash ini juga bahas kayak ya harus kita buangnya, Pak Basit. Tuh. Buang aja nih. Tapi kecuali kalau musimnya sudah normal, musim hujan sudah berlalu, nutrisi bakal sudah maksimal, proses fotosintesisnya juga sudah maksimal. Untuk kekurangan nutrisi harusnya enggak. Jadi kalau sekarang kalau kita mau pelihara banyak-banyak juga Cuma ya, Pak Robi. nah, ya. Nih, yang kemarin kita potongin sendiri nih, Pak Robi. Nih, nah, ini kan bisa potong juga, nggak ada masalah nih. Siapa sih aneh, bisa potong aja buang. Nah, sehat daun. Kalau emang kita kurangin. Karena otomatis tanaman bakal mudah untuk kering dan tidak lembab, jamur nggak bakal nyaman tinggal di sini. Kalau untuk yang di bawah, Pak Robi, yang kecil-kecil buangin atau Buangin. buangin aja? Nah, daun jangan. Oke. Oh, ini buang bisa. Nih, Jangan. mana? Jangan, daun mah jangan. Jangan buang ya. Ini. Kalau nutrisi cukup ini bakal panjang, Pak. Ini karena nutrisinya nggak cukup. Buang aja.
ini karena nggak terpenuhi nutrisinya Pak. Dan ini juga bakal jadi sarang jamur nanti musim hujan. Nih, segini udah buang aja nih sulurnya. Ini kecil kayak gini nih, sulur buang aja. Nggak masalah. Buang Pokoknya aja. keluar sulur dikit juga langsung buang Buang aja biar setiap hari keluar sulur. Oh. Karena dia bakal sulur itu alat dia untuk merambat. Dan dia punya kemampuan untuk beradaptasi sama lingkungan dengan cara mengeluarkan sulur. Dia membutuhkan sulur, jadi keluar sulur. Sama kayak kita lah. Hah? Jadi saya yakin beberapa hari ke depan sulurnya bakal keluar ini. Nih. Ini kalau kita buang, ini bakal datang nanti sulurnya. Cepet ya bakal ininya lagi. Sulur ini nih. Ini kamera kecil ya. Nanti Bapak Basir lihat beberapa hari ke depan. Ini panjang, Ya. buang lagi. Jadi kalau ini nggak panjang-panjang berarti ada masalah nutrisinya. Iya. Ini juga nih Pak Basit. Ini buat apa dipelihara nih Pak Basit? Hmm. Buang aja. Dikirain buat itu Pak Dedi. Apa? Pak Robi buat ini apa? Apa? Buat teralis gitu. Ini kan rencana pakai boot. Berarti kan percuma. Cuma ya. Nanti kalau buat trellis, kecuali kalau mau trellis dari awalnya Pak Basit. Jadi kalau menurut saya batang segini kecil banget kan. Iya. Sayang nutrisi terbagi Pak Basit. Mending buang aja. Buang aja. Kecuali nutrisi bagus, ini besar, ini otomatis bakal besar. Betul. Tunas air besar, otomatis batang-batang besar. Tapi kalau ini, lihat, batang-batang kecil. Ini ya, ini juga hampir besar. Ini malah saya buang ya, sedikit ya. Lihat. Batang utama sama ini besaran mana? Ini sama. Hampir sama ya. Besar. Kemudian yang itu yang kedua ya. Nah, ini udah mulai di ini diperhatiin. Terus dibuang ya. Kalau ini sama ini bagusan ini. Oh, bagusan yang kecil. Bagusan yang kecil. Tapi ini sudah mulai berkembang. Iya. Deh kalau saya sih Buang yang bawah. buang aja ya. Iya, enggak apa-apa. Ini banting. Oh, Yang ini juga sama. ini menghambat Pak. Santai aja Pak. Biar ini mengundang hama nih. Nih. Nah, ini. Ada apa di sini? Buang aja. Terus. Ya kalau emang ini tunas airnya bagus, nutrisinya ini bakal tumbuh Pak. Tapi kalau enggak, percuma. Aja. Pada mengundang hama. Nih, Nih. ini. Kalau wasit, ini apa nih? Buat apa nih? Teralis. Ini buat Teralis. trellis. Trellis di mana Pak Basit? Di sini yang sebelah. Trellisnya trellis model apa nih Pak? Tralisnya model itu aja, papan aja. Lurus tuh. Apa? Bukan model V, lurus. Jadi ini saya menghindari ini aja nih Pak. Dari jamur ya. Jamur, buang aja lah ya. Nggak apa-apa. Jadi caranya pas kita potong. Jadi gini, kalau saya pengen buat teman-teman hobi anggur yang baru nih, kita harus berimajinasi dari awal. Kita pengennya seperti apa. Nah, jadi kalau saya selalu tanya, bukan maunya saya, tapi maunya orang yang nanam, orang yang punya pohonnya. Nah, kalau untuk trellis nanti, trellisnya nanti kita pakai single cordon apa double cordon. Nah, trellisnya nanti kita pangkasnya kita bentukkan
sekunder dari lurusin dari pangkas aja sini, pangkas sprut gitu. langsung potong Pak Robi. Jarak seberapa? Ya, Potongnya jarak sesuai sama rambatan yang mau kita tentukan. Jadi yang disediakan. Jadi kalau misalnya kita mau trellisnya di sini, ya kita pangkas aja di sini. Kita pangkas, nanti bootnya pecah, kita alih di sini. Nanti kita hentikan sampai yang kita tentukan, yang kita sediakan juga rambatannya. bukan yang dari atas ini yang dirambatin, bukan. Nah, kalau kita mau single cordon atau pakai sekundernya pakai batang utama, baru kita rebahkan. Ya, Nggak masalah gitu nggak ada juga, Pak masalah. Robi. Itu saya perlakukan juga. Tapi kalau misalnya kita lihat kondisi tanamannya, Pak. Ya. Kalau tanamannya nggak mungkin kita pakai batang utama, berarti kita harus pangkas untuk pembentukan cabang baru. Oke, misalnya ini, ternyata ini pas lanjut nih, ternyata bootnya ada yang pecah, hampir semuanya pecah. Berarti kan kita nggak bisa pembentukan cabang baru kan? Berarti kita pangkas, kita pelihara yang pecah. Nah, kalau ini langsung pangkas ini yang pecah di ini nggak bakalan pecah oh nggak mau. jika ini masih aman, pucuk masih aman. Tapi kalau ini kita pangkas, ini pecah semua. Ya. Nah, cukup, sisanya PR buat Bapak.